Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan bahas bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word ya. Baiklah, bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja kita aktifkan program Microsoft Word-nya ya. Nah, di sini saya akan gunakan Microsoft Word 2010 ya. Oke. Nah, ini tampilan program Microsoft Word ya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat table di Microsoft Word ya. Pertama, silakan teman-teman pilih menu Insert, Table, kemudian pilih Insert Table. Di sini ada pilihan number of column dan number of row. Di mana number of column itu menentukan jumlah kolom dan number of row adalah menentukan jumlah baris ya. Sebagai contoh, saya akan gunakan jumlah kolomnya 5, untuk jumlah barisnya adalah 7 ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ya, pada pilihan auto fit behavior, pastikan pilihan Fixed column weights-nya adalah auto. Kalau sudah, oke. Nah, maka di sini akan tampil tampilan table kita dengan jumlah kolomnya 5 dan jumlah barisnya 7 ya. Baiklah, selanjutnya bagaimana jika table kita kurang ya, baik itu kolom maupun baris. Nah, ya. Sebelumnya kita aktifkan dulu data di sini untuk menentukan nanti apakah kolom atau baris kita itu ditambahkan posisinya pas ya. Seperti ini. Ini ada 1 2 3 nilainya, di sini ada angka juga 1 2 3. Nah, di sini bagaimana jika terdapat kekurangan kolom ataupun baris ya pada table. Pertama, silakan teman-teman pilih menu layout. Selanjutnya, di sini ada menu insert ya. Insert ada 4, insert above, insert below, insert left, dan insert right ya. Pada menu insert above, ini fungsinya untuk menambah satu baris di atas kursor ya. Dan insert below menambah satu baris di bawah kursor. Nah, ini lihat. Antara 1 dan 2 ini terdapat satu baris. Ya. Ini tadi insert above. Dan di antara 2 dan 3 juga terdapat satu baris lagi. Ini namanya insert below ya. Selanjutnya untuk menambah kolom baik ke kiri ataupun ke kanan, menunya ada di sini. Insert left menambah satu kolom di kiri kursor dan insert right menambah satu kolom ke kanan kursor. Nah, ya. Itu. Ini cara menambah table baik itu kolom maupun baris ya. Selanjutnya bagaimana jika table kita kurang ya? Bukan kurang tapi berlebih ya. Artinya kita ingin mengurangi jumlah kolom atau baris kita ya. Untuk menghapus table, baik itu kolom maupun baris, teman-teman silakan pilih kolom atau baris yang akan dihapus. Contoh, di sini saya akan hapus kolom yang ada di sini, antara 1 dan 2 ini. Ya. Di sini kita pilih menu delete. Pada menu delete ada pilihan delete kolom. Ini artinya menghapus satu kolom. Bagaimana jika ingin menghapus 2 kolom? Kita tinggal blok 2 kolom. Kalau sudah delete kolom. Artinya dia akan menghapus sekaligus 2 kolom. Nah, ya. Dan jika ingin menghapus baris, pilihannya sama, kita pilih menu delete. Nah, kalau untuk baris kita pilih delete row. Ya. Delete row. Jika ingin menghapus sekaligus 2, kita blok 2 baris, pilih delete row. Nah, seperti itu. Itu untuk menambah dan menghapus table ya. Selanjutnya, bagaimana jika table kita ini setelah kita aktifkan, ternyata tabelnya mau kita modifikasi ya. Modifikasi pertama yaitu bagaimana jika ingin mengganti ukurannya. Mungkin ukurannya ini terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, ya. Baik, sebagai contoh untuk mengganti ukuran table, kita langsung contohkan lengkap dengan datanya ya. Di sini misalnya ada untuk judul pertama nomor, kemudian di sini ada nama barang, ya. Kemudian pada kolom berikutnya kita buat judulnya berat. Nah, berat di sini nanti kita gunakan 2, yaitu berat neto dan bruto. Nah, ya. Oke. Nah, di sini bagaimana cara memodifikasi table? Pertama, kita akan ganti ukuran kolom nomor ya.
karena nomor kan tidak banyak ya, angkanya tidak banyak, jadi kita kecilkan aja. Bagaimana cara mengecilkan kolomnya? Kita tinggal geser di menu ruler seperti ini. Nah, seperti ini ya. Maka secara otomatis ukuran kolom akan berubah kecil. Nah, selanjutnya untuk nama barang. Nama barang mungkin kita butuh kolom yang lebih lebar, maka kita geser pada menu rulernya ya. Pada menu ruler di sini kita lebarkan ukuran untuk kolom nama barang ya. Selanjutnya untuk berat, neto dan bruto, ini kita gunakan cukup ukuran seperti ini ya. Nah, ini cara memodifikasi tabel yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara memodifikasi tabel seandainya judul ini mau kita rapikan ya. Contoh seperti ini. Ini nomor nama barang. Kemudian berat, ini terdapat dua pilihan, yaitu berat neto dan bruto. Artinya ini sebaiknya kita satukan ya, agar tampilannya lebih bagus ya, lebih menarik. Baiklah, bagaimana cara memodifikasi tabel seperti itu ya. Pertama, jika teman-teman ingin memodifikasi judul tabel seperti itu, maka pertama-tama silakan teman-teman blok dua kolom seperti ini. Seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman pilih merge cell, merger ya. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis dua kolom tadi akan bersatu menjadi satu kolom. Dan yang di bawah ini tetap pada posisi dua kolom. Nah, ya. Ini untuk menyatukan dua kolom ya. Dua kolom. Selanjutnya bagaimana dengan dua baris di sini? Ini juga perlu kita rapikan ya. Kita modifikasi sedikit biar lebih rapi. Nah, caranya sama seperti tadi. Kalau tadi ngebloknya dua kolom, kalau ini kita bloknya dua baris seperti ini. Kalau sudah, pilih merge cell. Nah, seperti ini. Untuk nomor kita ulangi lagi. Nah, rapi ya. Terakhir, kalau sudah kita modifikasi tabel seperti ini ya, untuk yang terakhirnya silakan teman-teman rapikan posisi naskahnya ya. Nah, untuk merapikan naskah di dalam tabel ini, teman-teman bisa gunakan pengaturan naskah yang ada di sini ya. Nah, di sini ada rata kiri atas, rata tengah atas, rata kanan atas, dan seterusnya. Jadi kalau judul ini kita mau buat posisinya pas di tengah-tengah, maka teman-teman silakan pilih menu yang ada di tengah sini. Nah, artinya judulnya akan berada di posisi tengah sel seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, artinya tabel kita sudah selesai. Kita rapikan dan kita tinggal isi nama-nama barang, berat, dan sebagainya di sini ya. Nah, ini tinggal ketik. Oh, ini lagi ya, kita rapikan juga rata tengah seperti ini. Oke, nah seperti ini hasil tabel kita ya. Baiklah, mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ini bermanfaat untuk teman semua, silahkan like and subscribe dan share ke teman-teman lainnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya sampaikan tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.